Siap, paham. Oke, silakan perhatikan ke depan semua laptop tutup. Kalau tidak bisa tutup nanti harus dikumpul ya. Ditutup dengan rapat. Oke. Oke, semua laptop sudah boleh ditutup ya. Mana laptopnya? Nathan tutup laptop. Oke. Oke, semua perhatikan ke depan, tidak ada yang lihat yang lain-lain ya. Silakan semua ambil selembar kertas untuk menuliskan kesimpulan dari atau take away dari hasil debat yang ada di depan. Masing-masing orang minimal satu paragraf ya. Satu paragraf atau 8 poin. Mantap tas ya. Oh iya. Woi, kertas dong. Woi. Wih, aduh, tadi tahu. Nggak ambil petake. Ambil ulang. Itu kan tadi. Oh, bisa ini. Nanti kalau memang tidak bisa diam, nanti kalian angkat tangan sambil berdiri saja ya, sementara debat berlangsung ya. Semua tangan tidak ada yang di atas meja ya, semua tangan ada di bawah ya, tidak ada di laptop semua ada di atas ya, tidak ada di bawah. Oh, buat catat dong. Oke. Sudah? Perhatikan ke depan, tidak ada lagi. Saudara C, silakan semuanya berdiri. Ya Tuhan. Sebelah C, kalau tidak bisa fokus untuk perhatikan di depan, duduk diam dan mencatat, kalian berdiri sambil angkat tangan di sini ya. Oke, paham? Paham. Silakan duduk, jangan diulang. Oke. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, pada hari ini kita akan itu udah mulai rekam tuh. Sudah, Pak. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan debat kita dalam topik kelautan. Di sini pun ada beberapa mosi terkait kelautan, baik itu kerusakan ekosistem, keterbatasan teknologi, dan lain-lain. Nah, pemberdayaan kelautan ini menimbulkan pro dan juga kontra. Di antaranya ada oknum yang mendukung, tapi ada juga oknum yang menolak. Nah, tentu pro dan kontra ini tidak bisa terlepas dari landasan negara kita, yaitu Pancasila. Apapun tindakan yang kita lakukan itu semua harus berdasarkan Pancasila yang ada. Nah, pada kali ini saya akan memberikan kesempatan yang pada babak pertama untuk memberikan argumen utama terkait topik baik dari pro dan juga kontra, baik dari kontra dan juga pro yang juga dilandaskan oleh Pancasila. Dengan demikian, saya akan berikan waktu 1,5 menit dalam setiap pemaparan argumen utama ya. Kita mulai dari kelompok yang kontra. Untuk kelompok kontra, silakan memulai argumen dalam 1,5 menit. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Jadi di sini kami dari tim kontra itu ingin mengutarakan pendapat kami bahwa Indonesia seharusnya lebih baik dominan mengambil sumber daya alam dari darat dibandingkan dari laut. Karena bisa dilihat dari kondisi Indonesia yang saat ini itu sumber daya alam yang telah kita peroleh atau yang telah kita dapat itu sudah tercukupi. Dan juga jika mengambil sumber daya alam dari darat itu dapat
memiliki resiko yang lebih kecil dibandingkan dari laut, dan juga dengan mengambil sumber daya alam, sumber daya dari darat itu bisa mempermudah kita untuk mengakses setiap sumber daya dibandingkan yang berada di laut. Apakah ada pertanyaan yang akan memantik diskusi? Apa cukup semuanya? Cukup. Oke, terima kasih kelompok kontrak. Silakan kita akan mulai dari kelompok yang pro. 1,5 menit dari sekarang. Silakan mohon para audiens untuk memperhatikan ke depan dan dalam mengambil takeaway tidak mengganggu ya. Salam, selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh moderator. Saya mewakili tim Pro akan memulai statement awal kami. Kami melandaskan pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut kami potensi laut yang telah diberikan merupakan suatu karunia bagi Tuhan yang sebaiknya dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Ingat kembali bahwa Indonesia itu merupakan negara maritim. Hampir 70% dari Indonesia itu merupakan kelautan. Jadi kami ingin mendorong bahwa Indonesia sebaiknya lebih fokus untuk memanfaatkan sumber daya kelautan banding sumber daya yang ada di darat. Potensi kelautan jauh lebih besar dibandingkan darat. Laut menyediakan sumber daya melimpah, mulai dari ikan, rumput laut, energi geombang, hingga potensi untuk pariwisata bahari. Kalau kita hanya bergantung pada darat, sama saja kita menyia-nyiakan peluang emas yang Tuhan sudah berikan. Jadi, daripada kita hanya fokus ke darat, sudah sebaiknya kita memaksimalkan potensi kelautan agar ekonomi Indonesia bisa berdaya saing dan berkelanjutan. Nah, untuk pertanyaan awal saya, yaitu mengingat kembali bahwa Indonesia itu negara maritim yang 70%-nya adalah laut. Maka seharusnya kita harus membudidayakan dan memanfaatkan lautan banding darat yang selalu menjadi angka strategis yang gagal dalam ekonomi negara kita. Terima kasih. Oke, 30 detik dari sekarang untuk memperkuat argumen satu dengan yang lain dan mempersiapkan untuk babak berikut. Kepada audiens dan juga para peserta debat, mohon diperhatikan untuk segala aspek di dalam bagian debat, yaitu adalah mengkaitkan dengan Pancasila dan juga memiliki etika debat seperti dengan berdiri dengan tegak, menyampaikan materi dengan lugas, dan juga membuat semua statement itu dengan clear. Yang terakhir adalah pastikan semua materi itu sejalan dengan apa yang sudah disampaikan dengan draft. Peserta debat dan audiens dipastikan untuk semua anggota kelompok berpartisipasi dalam memberikan pendapat pada saat berjalannya debat itu sendiri. Oke, silakan diperhatikan ke depan. Kita mulai dari statement yang pertama dari kelompok pro. Waktu sisa 45 detik. Pemanfaatan sumber daya kelautan sangat penting untuk masa depan bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan daratan, sehingga potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya
kelautan tidak hanya terbatas pada hasil perikanan, tapi juga mencakup energi terbarukan dari ombak dan arus laut, teknologi laut untuk obat-obatan serta pariwisata penari yang bisa menjadi daya tarik dunia. Sudah. Mohon untuk diperhatikan peserta dan juga audiens dalam menyampaikan argumen untuk menyampaikan argumen melalui penjelasan, tidak hanya membaca, karena itu akan mempengaruhi penilaian dewan juri dan juga moderator pada saat berjalannya debat. Jadi mohon dengan sangat sehingga bisa memberikan pendapat, tidak hanya membaca, karena ini adalah debat, gitu. Kegiatan debat bukan kegiatan lomba membaca. Harap diperhatikan untuk para peserta dan juga para audiens. Silakan untuk kelompok kontra. Panas ya. Baik, ya memang potensi dari kelautan itu sangat tinggi. Misalnya kalau kita bandingkan di bagian darat, dari bagian pegunungan dan bagian mungkin dari dataran rendah dan dataran yang datar, itu kita bisa melihat bahwa lebih banyak orang memilih tinggal atau menggunakan sumber daya dari bagian dataran rendah karena pertama risikonya rendah dan sumber dayanya itu sudah cukup dan sangat mudah diakses di bagian dataran rendah. Oleh sebab itu mungkin memang banyak potensinya, banyak potensi yang bisa kita dapat, tapi ya di masa Indonesia sekarang mungkin dana yang dibutuhkan untuk eksplorasi atau pengambilan sumber daya dari laut itu tidak perlu untuk saat yang sekarang ini. Oke, mohon diperhatikan. Saya akan memberikan warning untuk para audiens jika mengganggu, karena tadi sudah diberikan waktu untuk mempersiapkan kegiatan debat sehingga kiranya pada saat debat berlangsung tidak mengganggu kegiatan berdebat yang ada dengan melalui diskusi dan sebagainya. Mohon dihargai untuk para peserta yang ada di depan. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam kontra yang kedua. Pro yang kedua, silakan pro yang kedua. Bisa bersifat menanggapi, bisa memulai menanggapi jika ada pertanyaan, namun jika tidak ada pertanyaan dan sebagainya bisa memulai topik baru. Tadi kata Biro sebaiknya Bank Indonesia juga fokus kepada sisi mengambil sisi dari mengambil dampak baik dari perikanan atau dari sisi lain dengan alasan apa kamu bisa bilang lebih baik kami Bank Indonesia itu mengambil sumber daya dari darat daripada sumber daya dari Oke, masih ada tambahan? Oke, silakan untuk kelompok kontra menanggapi satu menit sekarang. Jika bisa untuk sekarang langsung bergantian dulu ya. Jadi tidak ada yang repetitif atau in a row, tapi bergantian. Silakan 1 menit dari sekarang. Kelompok kontra, silakan 1 menit dari sekarang. Kelompok kontra bisa memberikan pendapat. Tidak, harus bergantian. Kelompok kontra 40 detik lagi. Saya risiko dari dana kelautan. Jadi bukan bahwa risiko itu di darat itu seperti mengelola bahan-bahan itu lebih risikonya itu lebih kecil dibandingkan dari kelautan. Kalau seperti mengambil sebuah resources dari kelautan itu risikonya pasti tinggi. Itu seperti kami mengambil itu tergantung dari sebuah seperti ada cuacanya itu yang bisa mengefek kepada yang mau mengambil resources seperti hujan badai atau hujan kilat begitu, maka seperti kapal-kapal mereka itu bisa seperti terkena dari ombaknya begitu dan beberapa yang bekerja di situ bisa terjatuh ke laut atau terlempar keluar dari laut dan bisa dan hasilnya menjadi beberapa kematian. Aku selesai, terima kasih.
Mohon diperhatikan baik peserta dan juga para audiens untuk memperhatikan etika debat pada saat menyampaikan argumen, postur tubuh, tatapan mata, eye contact itu semua sangat penting, gitu ya. Dan juga intonasi itu juga sangat penting untuk dalam penekanan setiap argumen, sehingga mohon dengan sangat dan juga dalam memberikan pendapat dan sebagainya kiranya itu menjawab ataupun juga memulai topik yang baru, sehingga tidak bersifat mengawang ataupun menyebar kemana-mana. Oke, silakan untuk kelompok pro 1 menit dari sekarang. Kedepannya saya akan lebih tegas untuk waktu karena beberapa kali sudah memang terlewat lebih dari 30 sampai 1 menit. Silakan kelompok pro. Dari dulu sampai semua. Waktu itu sisa 5 detik. Waktu itu sisa 35 detik. Jadi menurut kami resiko ke lautan dan resiko di darat itu sama aja. Berarti tidak ada yang bilang kalau di laut itu lebih berbahaya daripada di darat. Sudah. Baik. Kembali lagi untuk saya mengingatkan, tidak hanya argumen utama saja yang juga berkaitan dengan Pancasila, tetapi dalam setiap argumen-argumen dalam menjawab pertanyaan atau memberikan pertanyaan, kiranya juga ada kaitannya dengan Pancasila. Demikian. Silakan untuk kelompok kontra merespon. 1 menit dari sekarang. Terima kasih atas pendapat yang tadi diberikan oleh tim Pro. Jadi menurut kami resiko, jadi kita masih menetapkan dari awal kalau risiko di laut itu masih lebih besar daripada risiko di darat. Karena kalau misalnya di darat itu bisa kita simpulkan kayak misalnya kalau kita mengambil sebuah sumber daya alam dan itu sementara di cuaca yang buruk, dan di darat itu kita bisa pergi kemana saja untuk menjaga diri kita. Sedangkan di laut itu kita hanya misalnya kita di kapal dan kita hanya bisa di laut dan tidak ada tempat lain untuk kita mengungsi atau menjaga diri kita. Baik, terima kasih. Kembali diingatkan untuk dalam responi ini saya masih belum melihat ada keterkaitan dengan sila-sila. Saya juga belum melihat bagaimana penggunaan data dengan maksimal sebagaimana yang sudah ada di draft. Jadi mohon dengan sangat untuk memaksimalkan penggunaan data dan juga informasi yang sudah ada di draft. Oke, saya berikan waktu 30 detik dari sekarang untuk setiap kelompok membuka laptop untuk melihat lagi bahan bacaan dan akan lanjut ke dalam tanya jawab. Detik lagi. Tergantung kalau mereka nanti akhirnya udah mulai topik baru, kita anggap case tadi udah bagus. Dengan apa ya? 5 detik lagi. Oke, laptop diperkenankan untuk dibuka, masih tetap diperkenankan untuk dibuka. Hanya untuk para peserta, laptop diperkenankan untuk dibuka. 1 menit kita lihat apakah kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kelompok akan memberikan pertanyaan dan akan dijawab. Setelah itu kelompok akan memberikan pertanyaan. Setelah itu akan kalian jawab gitu. Mohon dengan sangat untuk menggunakan data-data yang akurat ya. Baik, silakan untuk kelompok pro. Jadi seperti terkait dengan dari sila pertama, menurut
data Badan Pusat Statistik, investasi sektor kelautan dan perikanan pada tahun terakhir mencapai rupiah 2,38 triliun, terdiri dari rupiah 1,46 triliun dan juga rupiah 92 miliar pada PMA. Jadi angka ini menunjukkan pertumbuhan dan juga tinggi yang membuktikan bahwa laut bukan hanya sumber pangan, tetapi juga untuk motor ekonomi biru. Jadi dengan potensi produksi ikan laut yang diperkirakan 6 juta ton per tahun, sektor kelautan dapat mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus membuka peluang ekspor. Oke, selesai. Kembali lagi saya ingatkan peringatan terakhir untuk para audiens dan juga saya mengingatkan untuk para peserta debat untuk mengkaitkan berdasarkan sila-sila yang ada dan juga menggunakan data-data yang akurat ya. 1 menit untuk merespon dari kelompok kontra, silakan. Satu menit dari sekarang, kelompok kontra sisa 50 menit lagi. Kurang dari 50 detik. 45 detik. Kelompok kelompok kontra apakah akan memberikan respon? Mungkin kalau dari segi keuntungan memang kita bisa lihat potensinya sangat besar. Tapi apakah kita akan membahayakan nyawa-nyawa dari pekerja-pekerja atau dari anggota-anggota yang bekerja untuk mencari sumber tersebut untuk misalnya mendapat keuntungan yang lebih, misalnya dari tingkat energi kita bisa lihat bahwa kelautan memang bisa memberikan banyak, tapi sebenarnya apa dari akan sampai manakah batas yang kita bisa tarik untuk membahayakan para pekerja? Oke, terima kasih. Kelompok pro memberikan respon. Setelah itu kelompok kontra akan memulai dengan pertanyaan baru yang direspon oleh kelompok kontra akan memberikan pertanyaan yang direspon oleh kelompok pro. Silakan sebelum sekarang. Terima kasih atas pendidikan. Dari tadi yang saya observasikan, kita lebih fokus pada risiko. Tapi yang harus kita ingat kembali, ini bukan hanya soal keuntungan atau soal ekonomi. Kita harus fokus juga pada kesejahteraan para pekerja-pekerja, terutama yang di kelautan. Untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia, kita harus lebih fokus dalam pengembangan kelautan maritim dengan melandaskan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan hasil produksi kelautan itu juga bukan membahagiakan pihak-pihak lain, tapi juga membahagiakan kesejahteraan rakyat yang ada di wilayah kelautan tersebut. Terima kasih. Baik, kita terima kasih untuk kelompok pro. Kelompok pro, silakan kita akan mulai untuk kelompok kontra berikan pertanyaan kepada kelompok pro. Kelompok kontra apakah akan memberikan pertanyaan? Kelompok kontra, iya. Sudah selesai. Oh, jadi udah sisi tanya jawab. Iya. Kelompok pro, kelompok kontra apakah akan memberikan pertanyaan? Diingatkan kembali untuk mengkorelasikan dengan sila-sila dalam Pancasila. Pertanyaan dari kelompok kami, apakah memiliki data risiko yang berkaitan dalam kelautan? Ini bisa dijelaskan data yang apa di sini? Sumber daya yang didapatkan atau diberikan dari darat. Oke, kelompok pro 1 menit dari sekarang. Apakah memiliki data
sebaiknya dikaitkan dengan Pancasila. Perhatikan para peserta dan juga audiens bisa menggunakan Pancasila juga dalam pertanyaan seperti ini. Misalnya ketika kita ingin memaksimalkan hasil kelautan yang bertujuan untuk memakmurkan kesejahteraan sejalan dengan sila kelima, apakah itu merupakan hal yang salah? Itu bisa digunakan. Jadi pertanyaan ini bisa dikorelasikan dengan Pancasila yang ada ya. Kelompok pro apakah akan memberi respon? Kelompok pro 20 detik lagi. Kelompok pro dan dapat mengoptimalkan potensi laut yang akan memperkuat persatuan bangsa dan memperkuat konektivitas antar wilayah serta mencegah kondisi perebutan SDA yang bisa dikelola bersama. Oke, statement jawaban terakhir dari kelompok kontra, silakan. Silakan. Kelompok kontra, waktu tersisa kurang dari 50 detik, kurang dari 45 detik. Apakah kita bisa menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat itu bisa terjamin aman dari yang kita dapatkan dari karena kan sejarah penggunaan dana di Indonesia itu dari pemerintah kurang konsisten. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Yang mau saya sampaikan adalah tadi sudah memberikan pertanyaan dan mereka sudah menjawab dan akhirnya ini adalah last statement untuk merespon ini. Jadi tidak ada kesempatan untuk bertanya lagi ke mereka. Begitu. Jadi kita akan masuk ke dalam sesi kesimpulan. Silakan kelompok untuk mempersiapkan closing statement dari masing-masing argumen. Untuk peserta debat berikutnya silakan mempersiapkan diri ya. 30 detik untuk mempersiapkan closing statement dari siapapun itu terserah. Perhatikan peserta silakan berdiri, audiens silakan berdiri. Hal yang perlu diperhatikan adalah kesimpulan hanya akan diberikan oleh satu orang, merangkum segala aspek dari masing-masing kelompok, baik itu kontra sendiri, dia akan menyimpulkan kontra, pro akan menyimpulkan pro, dan dalam penyampaian itu mohon dipastikan dengan seksama memiliki keterkaitan dengan Pancasila, bukan dihubung-hubungkan atau dicocok-cocokin, tetapi memang berlandaskan Pancasila. Penyampaian closing statement 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang dari kelompok pro. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, mari kita lihat bersama-sama bahwa seperti apa yang tadi dikatakan teman-teman saya tadi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 70% wilayah yang berupa laut. Laut merupakan kekayaan luar biasa dari contohnya seperti ikan, energi, bioteknologi hingga pariwisata bahari. Kalau kita hanya berorientasi pada daratan, berarti kita menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan pada bangsa itu. Karena itu, sudah saatnya kita bangkit dan memaksimalkan sumber daya kelautan demi kesejahteraan bersama. Inilah wujud dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berarti hasil laut harus kembali kepada rakyat. Jadi marilah kita satukan langkah dan
dan laut sebagai masa depan bangsa. Baik, terima kasih. Penjelasannya sangat bagus. Oke, kita akan mulai dari kelompok kontra. Silakan memberikan posisi Anda. Coba izin menambahkan argumennya. Ya, dari kami kesimpulannya adalah Audiens, mohon tenang. mungkin Izinkan kami. sumber daya laut tentu memiliki banyak sekali potensi, namun dengan berbagai kebijakan pun masih memiliki banyak pertimbangan bahkan dari pemerintah itu sendiri, sehingga mungkin sampai sekarang Indonesia pun masih belum terlalu banyak mengalokasikan dana atau tenaga untuk mengambil sumber daya tersebut yang dari kelautan. Masuk ke dalam. Dan selain dari resiko-resiko yang ada, mungkin ada juga tantangan dari keuangan yang mungkin saat dikelola dan kesejahteraan rakyat. Saat kita mengambil sumber daya saat pemerintah mengambil sumber daya, perlu memang masih dilihat lagi tentang transparansi penggunaan dana tersebut dan apakah itu akan kembali ke rakyat sendiri, karena balik lagi ini negara untuk rakyat, kita adalah sebenarnya demokrasi. Oleh sebab itu kalau misalnya tidak kembali lagi ke rakyat, apa gunanya semua ini? Jadi tidak boleh mengambil langsung Oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, harus berdemokrasi dulu. audiens silakan duduk. Audiens mohon untuk dengan sangat menimbulkan keributan. Oke, dengan begitu saya sebagai moderator menyimpulkan bahwa dalam pemberdayaan kelautan ini masih banyak pro dan juga kontra, baik itu dari segi keamanan, dari segi kemakmuran. Namun perlu adanya upaya dengan seksama memaksimalkan pemberdayaan itu. Baik dari pendapat dari kelompok pro bahwa daerah kita yaitu 70% kelautan dan memaksimalkan maritim, dan dari kelompok kontra bagaimana menjamin keselamatan dan juga kesejahteraan daripada nelayan-nelayan yang akan bertugas untuk memberdayakan sumber daya alam itu dari kelautan. Sekian dan terima kasih. Silakan kelompok pro dan kontra setelah ini balik ke tempat duduk dan kita akan lanjut ke kelompok berikutnya yaitu ke hutanan. Silakan. Silakan dipercepat langkahnya. Pastikan semuanya sudah ready. Oke.